Satu orang tewas dan 6 terluka akibat beton penyangga tower telepon seluler di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat roboh. 6 orang luka dirawat intensif di rumah sakit sementara korban tewas belum bisa dievakuasi karena tertimpa beton. Hingga Senin malam, petugas belum bisa mengevakuasi korban tewas akibat tertimpa beton proyek provider telepon seluler di Jalan Mistaraya, Kafling Bumi Indah Sejahtera, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 6 korban luka akibat peristiwa ini telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Danton Gulkarmat Bekasi, Adi Nugroho mengatakan, robohnya tiang penyangga tower provider telepon seluler ini diduga karena gagal konstruksi. Menurut Adi, korban terluka ini terjebak di bawah reruntuhan beton penyangga tower. Tadi kalau yang korban selamat itu tertindih apa, Bang? Hanya terperangkap aja, terperangkap di dalam itu. Di dalam apa namanya? Dalam beton. Ya. Jadi tadi cuma shock. Berarti saat ini masih menunggu Basarnas untuk evakuasi. Iya, Satu korban lagi, Bu. saat ini kita briefing dulu. Kita menentukan langkah apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi salah langkah dalam penerapan operasi di lapangan malah mengakibatkan korban jiwa. Tower provider telepon seluler ini roboh pada Senin pagi. Robohnya beton penyangga tower ini menimpa 7 orang. 1 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Polisi kini menyelidiki penyebab pasti robohnya tower telepon seluler ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk kembali mengetahui situasi terkini langsung dari lokasi, kita telah berhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang rekan Indra, apakah korban tewas yang terjebak sudah berhasil dievakuasi pada siang hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini terkait korban, salah satu korban yang tertimbun material beton penyangga dari tower provider di kawasan Tambun Utara, Bekasi Utara. Maksud kami Kabupaten Bekasi, yang mana hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan, namun Anda bisa dilihat di belakang saya hujan terus turun sehingga ini menghambat proses evakuasi sehingga pihak dari Basarnas, BPBD maupun juga dari Damkar berhenti sejenak. Yang mana proses evakuasi ini Pram cukup sulit dikarenakan bangunan ini menimpa dari salah satu korban yang meninggal dunia dan posisinya saat ini tower ini ketika nanti jenazah mau diambil kesulitan dikarenakan ketika diambil ataupun dikeruk begitu, di mana tower ini bisa turun begitu ataupun bisa menimpa rumah warga sehingga hingga sampai saat ini proses evakuasi terus dilangsungkan, yang mana pihak dari konstruksi sendiri akan melakukan penurunan terlebih dahulu dari tower setinggi kurang lebih 25 meter ini, yang mana setelah diturunkan ataupun disanggah oleh kren sendiri nantinya baru bisa di bawah penyangga tower ini bisa dievakuasi salah satu korban meninggal dunia, yang mana terjadi ini sejak kemarin pagi Pram, hampir 24 jam. Ini pihak dari Damkar, Basarnas dan juga stakeholder lainnya masih mengupayakan salah satu korban, yang mana berakibatkan ini 7 orang ataupun 5 orang terluka, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang 5 orang tersebut dibawa rumah sakit terdekat di kawasan Bekasi. Dan hingga saat ini Anda bisa saksikan garis polisi masih melintang di area tersebut, yang mana nantinya akan dilakukan proses penurunan tower Pram. Setelah itu baru proses mengevakuasi salah satu korban yang memang posisinya terhimpit salah satu beton, yang mana ini hingga saat ini menyulitkan dari pihak dari Basarnas, Damkar dan juga BPBD, yang mana saat ini sudah terlihat bahwasanya pihak dari PMI dan juga ambulans sudah standby untuk proses evakuasi, namun hingga sampai siang hari ini korban masih belum dievakuasi. Dan nanti kami akan update kembali Pram terkait situasi terkini terkait proses evakuasi, yang mana kalau kita bisa ceritakan sedikit Pram dan juga pemirsa bahwasanya ini salah prosedur Pram, yang mana pihak dari konstruksi ini membangun tower ini di atas bangunan ataupun di luar lantai di salah satu musola di kawasan Bekasi Utara ini yang tidak kuat menahan dari
beratnya dari beton sendiri yang di atasnya ada tower setinggi 25 meter ini. Yang mana kalau kita totalkan, kalau kita dapat informasi bahwasannya ini berat tower dengan beton ini seberat 50 km gitu, maksud kami 50 ton begitu. Yang mana ini menyulitkan dan evakuasi masih terus dilakukan, namun hingga saat ini masih pihak damkar maupun juga Basarnas masih beristirahat sejenak. Nantinya setelah hujan reda baru diproses evakuasi dilanjutkan kembali. Pram, sementara demikian. Oke, baik, melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan Indra Setiabudi, kami masih menanti update terbaru dari Anda.